kunci dari definisi ini. Yang jelas, yang pertama, dia adalah can be followed. Artinya, ini memungkinkan untuk diikuti. Step by step set of instruction ini, langkah-langkah dari instruksi ini itu dapat dikembangkan which explain how to solve the problem. Artinya adalah langkah-langkah instruksi inilah yang nantinya akan mengarahkan kepada kita untuk bisa menjawab bagaimana permasalahan itu diselesaikan gitu. Dari langkah-langkah ini, itu ceritanya ya. Baik. Ketika bicara tentang algoritma, ya tentunya ini bukan hal baru. Karena dalam keseharian kita akan diketemukan dengan beragam aktivitas yang sejatinya itu melibatkan sebuah algoritma, baik disadari ataupun tidak. Contoh kasus ini, dia secara sederhana pakai teko gitu, sehingga nanti kalau orang mau nambah itu bisa. Atau anggaplah kalau ini bukan kopi tapi ini teh. Kalau misalkan kalian memesan sebuah teh poci, itu misalkan lagi makan di mana, misalkan pesan teh poci, maka kalian akan diberikan beberapa buah gelas dan satu buah poci biasanya. Nanti ada tambahannya yaitu gula batu. Gula yang ukurannya gede-gede begitu. Nah, dalam memprosesnya, orang mungkin akan berbeda. Ada yang kemudian si gula batu itu dimasukkan ke dalam gelas. Dalam ukuran yang lebih kecil. Diambil yang perintilan-perintilan, dimasukin ke dalam gelas seperti halnya gula pasir, baru setelah itu dia tuangkan teh yang ada di dalam poci. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang si gula batu itu dia masukkan ke dalam pocinya. Segede-gede ukurannya itu. Kemudian ya sambil ngobrol dan kawan-kawan baru nanti setelah ini baru dituangkan ke dalam gelasnya gitu. Itu proses. Dan itu masuk dalam kategori algoritma karena bicara tentang masalah list of step gitu. Urutan langkah-langkah. Step by step-nya ada, jelas begitu ceritanya. Maka sama halnya nanti ketika bicara tentang komponen tehnya itu, kan nanti kalau kalian ya ngobrol-ngobrol bersosialisasi dengan petani teh atau bahkan boleh jadi kalian tinggal di dekat perkebunan teh, maka kalian akan ketemu dengan beberapa istilah unik. Ada teh hitam, ini teh yang menghasilkan warna yang lebih gelap kalau misalkan diseduh. Tapi ada juga teh hijau, gitu. Katanya ini lebih dekat dengan kesehatan gitu ya. Tapi ada juga kemudian muncul teh putih, kan aneh kan ya, bagaimana mungkin teh menghasilkan warna putih gitu. Apakah kemudian ini varian baru? Ya bisa jadi. Tapi kalau yang saya tahu ketika ngobrol-ngobrol itu perbedaan warna ini itu didapatkan itu didasarkan pada kapan tepatnya waktu untuk melakukan penyeduhan pucuk tehnya, katanya begitu. Jadi kalau misalkan normal pagi itu dapatnya teh yang model seperti apa. Tapi nanti kalau jam 4 subuh misalkan itu, atau pada saat embun mulai turun dan kemudian diserap oleh pucuk tehnya, nah itu menghasilkan cita rasa yang berbeda katanya. Dan itu adalah algoritma gitu. Karena memungkinkan untuk diduplikasi. Nanti masalah kemudian apakah dia bisa diproses dengan agen pengolahan informasi, itu adalah urusan yang berbeda kan ya, karena ketika kita mendefinisikan computational thinking itu kan terbagi ke dalam dua terminologi besar gitu. Terminologi utama itu berakhir sampai pada terciptanya sebuah algoritma. Jadi ketika kembali pada definisi algoritma, algoritma itu ya kumpulan langkah-langkah yang bisa diikuti untuk bisa menyelesaikan satu permasalahan gitu. Tetapi nanti lanjutannya terutama oleh Wings dan kawan-kawan yang lebih berkutat pada bidang ilmu komputer, ya si algoritma itu harus bisa dieksekusi oleh agen pengolahan informasi. Nah, agen pengolahan informasi ini yang oleh kita kemudian dikenal dengan
komputer begitu ceritanya. Jadi endingnya mungkin akan berbeda gitu ya. Termasuk ketika kemudian kita bicara tentang Rubik, ternyata untuk menyelesaikan suatu kasus Rubik ya ada langkah-langkahnya. Makanya kalau lihat di beberapa tayangan video gitu, ada seorang anak yang sepersekian detik dia bisa selesaikan Rubik hanya dengan melihat komposisi yang dimunculkan. Oh, nanti ini kira-kira seperti apa, bagaimana, dan kawan-kawan. Kemudian dia bayangkan, ya dia integrasikan kasus yang diberikan dengan imajinasi dia tentang langkah-langkah yang harus dia lakukan. Berapa kali putaran Rubik yang paling kiri, yang atas, yang paling depan, begitu aja. Sehingga tangannya bisa bekerja walaupun dalam kondisi mata tertutup. Dan itu melibatkan sebuah algoritma. Sangat mungkin bisa dieksekusi oleh komputer bahkan. Kan ada simulasi Rubik gitu ya, yang kemudian memungkinkan komputer mengeksekusinya untuk mendapatkan hasil, dan nanti proses pencariannya pun itu bisa dibuatkan algoritmanya begitu. Demikian halnya dengan perakitan komputer. Jelas itu. Artinya adalah mana yang harus dipasang lebih awal dan mana yang kemudian bisa kita akhirkan dalam pemrosesannya. Saya pikir sudah cukup clear. Nanti ini juga akan nyambung kan kalau misalkan kalian bongkar pasang laptop gitu, mana yang harus dicopot duluan, mana yang kemudian nanti diakhirkan, proses pemasangannya juga sama begitu. Saya pikir ada banyak hal, termasuk kalau misalkan ngikat tali sepatu begitu, ada algoritma atau langkah-langkah yang kemudian memungkinkan untuk diikuti sebagai upaya dalam penyelesaian permasalahan. Termasuk yang urusan menata pakaian. Ini kalau yang suka berpergian, apalagi backpacker begitu, yang suka hiking, naik gunung, maka pastinya kalian belajar tentang bagaimana melakukan penataan barang agar barang-barang yang lebih sering untuk digunakan itu lebih mudah mengaksesnya, tetapi tidak menambah beban secara berlebih, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan salah dalam pemposisiannya, maka itu akan menjadikan beban bawaan kalian di carrier itu, tas ransel itu menjadi berlebih. Dan itu juga memungkinkan untuk diterapkan dalam konteks kalau modelnya koper gitu. Koper yang sama di tangan orang yang berbeda mungkin bisa memberikan daya tampung yang berbeda begitu ceritanya. Ada yang mau lebih banyak, tapi ada yang mau digimana-gimanain pun udah nggak bisa lagi gitu ceritanya. Kan tergantung bagaimana kemudian kita melakukan penataannya. Makanya muncullah travel bag gitu ya, agar kemudian bisa dipilah-pilah. Ini untuk yang pakaian dalam, untuk yang pakaian tebel, macam-macam. Ada juga sampai tutorial untuk melipat pakaian agar lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam koper dalam kondisi yang tetap rapih. Ada banyak yang kemudian sebenarnya bisa dimunculkan gitu. Kalau yang di carrier itu dulu ketika di S1 saya sempat diajarkan bagaimana kemudian menata pakaian di dalam carrier tas ransel hiking itu agar kemudian si tas ransel itu nanti juga bisa difungsikan sebagai pelampung pada saat melakukan susur sungai begitu. Jadi agar kemudian kita tetap tas ransel itu dijadikan sebagai alat bantu untuk mengapung. Dan itu ada algoritmanya. Agar kemudian lebih mudah untuk diakses, lebih bisa dijadikan sebagai sarana untuk menjamin keamanan kita. Dan itu terjadi dalam lingkungan keseharian kita lebih tepat. Nah, sehingga di dalam satu algoritma, masing-masing instruksi itu diidentifikasi. And the other in which they should be carried out is plain. Dan bagaimana kemudian mereka nanti digunakan, itu harus direncanakan. Gitu. Jadi, apa instruksi yang diperlukan, dan bagaimana nanti seharusnya mereka digunakan, nah itu perlu direncanakan, begitu kasarnya. Jadi tidak hanya cukup dengan mengidentifikasi saja apa perintah yang diperlukan, tapi harus sampai pada bagaimana nantinya ia digunakan. Berarti perlu direncanakan kan ya, kapan digunakannya, kemudian nanti kasarnya inputannya apa begitu. Sehingga nanti kita bisa lebih
mudah dalam melakukan desain solusinya. Nah, algoritma ini sering digunakan sebagai starting point untuk menciptakan sebuah komputer program. Dan biasanya ini dituliskan dalam bentuk flowchart ataupun pseudocode. Walaupun ya kita memahami di dalam konsep ilmu komputer ya algoritma, kemudian flowchart, pseudocode, nanti ada bahasa natural, ada macam-macam ya begitu ya ceritanya. Tapi secara umum kita mungkin saya akan memaknainya dalam konteks yang lebih umum. Ya flowchart itu apa ya? Ya gambaran umum tentang proses gitu ceritanya. Yang nantinya dalam keilmuannya si flowchart itu dinotifikasi, dilambangkan dengan satu simbol-simbol tertentu. Demikian halnya juga dengan pseudocode. Nanti akan kita obrolkan ini di bagian-bagian akhirnya. Tapi yang menjadi inti poinnya adalah algoritma ini seringkali digunakan sebagai starting point untuk mengembangkan suatu program komputer katanya, gitu ya. Sehingga komputer itu akan memiliki fungsional yang baik kalau misalkan algoritma yang ditanamkan di dalamnya itu juga baik. Mungkin kalau ini komputer bicara tentang masalah arsitekturnya, ya ini sudah default. Saya pikir sudah ada default bagaimana pengaturan cara kerja komputer, input atau prosesnya ya, begitu. Nah, tetapi nanti pada akhirnya bagaimana suatu perintah itu dieksekusi dan kemudian dikerjakan oleh komputer, nah itulah yang kemudian membedakan cara kerjanya antara masing-masing prosesor begitu. Kenapa yang dulu yang dari AMD itu cenderung lebih cepat panas gitu, sehingga memerlukan proses pendinginan yang lebih maksimal dibandingkan dengan yang Pentium. Begitu juga dengan generasi Pentium dari masa ke masa, dari mulai zaman dahulu kala sampai dengan saat ini mungkin sudah Core i9 gitu, sudah nggak di i7 lagi, atau berkembang lebih daripada sekedar itu. Artinya proses pabrikasinya sudah punya standarnya. Ya dalam level kita yang paling mungkin untuk kita pahami itu adalah kalaulah ini berbentuk sebagai komputer program. Artinya ini komputer program inilah yang paling mungkin kita kembangkan secara mandiri untuk membantu kita menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga katanya komputer program yang baik itulah hanya akan dihasilkan dari algoritma yang baik yang juga diberikan ke dalam si komputer program itu. Sehingga kalau kita memberikan satu program komputer itu sebuah algoritma yang buruk, maka kita hanya akan mendapatkan hasil yang buruk juga. Hingga dalam bahasanya diistilahkan garbage in, garbage out. Kalau yang kita masukkan itu adalah sampah, maka adalah wajar yang keluar itu juga sampah juga begitu. Itulah pentingnya kenapa kemudian kita perlu memahami struktur algoritma dengan cara yang baik. Karena yang ngaruhnya ke sini tadi kan garbage in, garbage out gitu. Apa yang kita masukkan itu akan menggambarkan bagaimana proses luarannya. Ya walaupun kemudian flowchart itu di dalam kasus pemrograman komputer itu sudah bukan dalam isu in saja, tapi di prosesnya kan begitu ya ceritanya. Maka dari sini ada 3 hal utama dalam desain dan berpikir algoritmik yang menjadi krusial untuk kemudian dikuasai. Satu, itu adalah pemahaman yang berhubungan dengan masalah. Pemahaman yang berhubungan dengan masalah. Artinya kita perlu untuk memahami apa sebenarnya permasalahan yang diajukan. Apa sebenarnya permasalahan yang diajukan. Ini masalahnya tentang apa sih begitu? Atau sebuah permasalahan yang ingin diselesaikan oleh satu algoritma tertentu kan ya. Apa saja Pak memang masalah yang bisa diselesaikan dengan algoritma? Nyaris keseluruhan permasalahan itu bisa dibuatkan algoritmanya untuk diselesaikan. Yang membedakan adalah apakah si algoritma itu nantinya itu memungkinkan untuk diselesaikan oleh agen pengolahan informasi ataupun tidak gitu. Bisa diselesaikan dengan menggunakan komputer ataupun tidak gitu. Itu yang kemudian jadi problematika keduanya. Tapi secara urutan langkah demi langkah penyelesaiannya
sangat mungkin untuk bisa dibuatkan algoritma solusinya. Nanti masalah itu akan terkoneksi dengan masukannya apa? Apa yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga nanti inputan itu satu pemahaman terhadap masalah, apa yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan masalah, itu akan menjamin hasil luarannya. Akan menjamin hasil luarannya. Misalkan kita diminta untuk menghitung luas segitiga. Apakah luas segitiga itu selalu saja terkoneksi dengan alas dan tingginya saja? Oh, tergantung dong. Kalau di level SD, SMP, ya mungkin pemahaman kita secara umum luas segitiga itu akan sangat dekat dengan alas dan tinggi. Tapi apakah alas dan tinggi itu selalu diketahui? Boleh jadi tidak, kan ya? Gitu ceritanya. Makanya di kelas 10 SMA atau SMA terutama itu diajarkan bagaimana kemudian memanfaatkan trigonometri untuk bisa menyelesaikan permasalahan luas segitiga. Sehingga kalaulah kemudian permasalahannya adalah menghitung luas segitiga, maka isunya bisa lebih berkembang daripada hanya sekedar setengah alas kali tinggi. Nanti kemudian dimunculkan sebuah pertanyaan, apakah alas dan tingginya ini alas dan tinggi diketahui? Nah, begitu. Oh, bisa yes, bisa juga no. Misalkan ini no, ini yes. Nah, kalau misalkan yes-nya, ya berarti tinggal pendefinisian inputannya apa. Berarti kan ya gitu ya. Oh, berarti kalau begitu, ya berapa nilai alasnya? Berapa alas dari segitiga dan kemudian berapa tingginya? Tinggal diproses. Tapi bagaimana kalau tidak? Tidak diketahui. Oh, berarti pertanyaannya nyambung lagi kan? Apakah kemudian dua buah sisi gitu dan satu sudut yang diapit itu diketahui? Atau nanti ada banyak kondisi di sini tuh. Ada dua sisi dan satu sudut yang mengapitnya, atau ada juga yang bicara tentang dua buah sudut dan satu sisi yang mengapitnya diketahui. Maka terjadilah banyak situasi di mana kemudian inputan yang diperlukan untuk memproses permasalahan berupa perhitungan luas segitiga itu menjadi lebih kompleks kan ya, karena tergantung apa masalahnya. Apakah cukup hanya sekedar inputannya alas dan tinggi, atau bisa lebih dari itu, padahal problematikanya hanya menghitung luas segitiga saja gitu. Sehingga inilah yang kemudian dikatakan menjamin luarannya. Boleh jadi kalau dulu kita hanya mendefinisikan luas segitiga itu hanya alas kali tinggi saja. Nanti kemudian didefinisikanlah variabelnya, alasnya berapa, tingginya berapa, dan kemudian luasnya seperti apa dan bagaimana. Tapi ketika kita melibatkan kemungkinan proses hitung luas segitiga yang lain, maka inputannya jadi berkembang. Variabel yang didefinisikan juga semakin berkembang, dan itu menunjukkan seberapa luas formulasi perhitungan luas segitiga yang kita kembangkan itu bisa menghandle lebih banyak ragam permasalahan gitu. Besarnya begitu ya. Nah, salah satu contohnya misalkan begini. Ini sama. Ini problematikanya adalah tentang paper folding. Paper folding ya, kalau dalam bahasa kita origami lah ya, melipat kertas gitu. Ini ceritanya ada seekor berang-berang itu yang kemudian dia mengembangkan sebuah bahasa pemrograman untuk melipat kertas. Gitu. Bahasa ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu bagian dari kertas itu dengan bagian-bagian dari suatu kertas itu dengan sebuah garis lurus gitu katanya. Misalkan salah satu perintah dari bahasa pemrograman ini adalah fold. Misalkan begitu. Jadi salah satu perintah dari bahasa pemrograman ini adalah fold, di mana kemudian kalau misalkan dituliskan E sama dengan fold AB, itu artinya adalah
kita diminta untuk melipat the piece of paper in a way that side A is laying complete on side B. Artinya kita akan diminta untuk menghubungkan sisi A dari kertas itu agar menempel dengan sisi B. Maka akan terbentuklah sisi yang baru, yaitu E. Anggaplah ini adalah kertasnya A, B. Jadi kita inisialisasi sisi-sisinya dengan suatu notasi tertentu, A, B, C, dan D. Ini inputnya kan, berarti kan ya. Nah, kemudian dilipat. Muncullah E fold A to B. Jadi E itu, kata bahasanya kalau diterjemahkan secara bebas, sisi E itu adalah sisi yang dihasilkan dari proses melipat A ke B. Jadi sisi A ini itu ditarik, kemudian nempel di sini. Maka ini ada sisi A dan ini adalah sisi B yang panjangnya. Bayang ya. Sehingga kemudian kalaulah diberikan perintah lanjutannya seperti yang di bawah, F itu sama dengan fold A E gitu. Artinya sisi E itu muncul sebagai hasil pelipatan kertas dari A ke E. Jadi si A ini dilipat ke E, nempel ke sini, muncul F. Bayang ya? Nah, in that way you create a new side, the fold. Artinya adalah dengan cara itu kita kemudian bisa mendapatkan satu sisi baru sebagai hasil dari lipatan. Nah, hasil lipatan inilah yang kemudian disebut dengan E. Ya, contohnya itu tadi. Nah, tolong dicatat katanya bahwa the paper remain on the table during folding and that the length of side B is twice the length of side A. Jadi perlu dicatat dalam kasus yang ini sisi B itu panjangnya 2 kali dari sisi A dalam kasus yang ini. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana jika kertas yang kita lipat itu berbentuk rectangle. Itu berbentuk rectangle, anggaplah ini bentuknya persegi begitu ya. Dengan masing-masing sisinya itu adalah A, B, C, D. Bagaimana bentuk akhirnya setelah kemudian kita berikan perintah untuk melakukan lipatan E fold C to A. Kemudian F itu fold C to D dan G itu fold A to F gitu ceritanya. Nah, kalian bisa saja kemudian mencoba untuk membuat imajinasi, memperkuat imajinasi dengan ya ngambil kertas kotak begitu ceritanya untuk kemudian kalian lipat. Nah, anggaplah ini kertas kita. Ini kita punya kertas segi 4 ya, gitu ya. Saat ini kita kasih ini A, kita ikut urutan yang ada di sini, ini B, ini C, ini D. Walaupun kemudian nanti dari sini ini muncul problematika terkait dengan masalah inputan. Apakah nilai inputannya akan sama tuh? Peletakan ABCD-nya. Karena di sini kan tidak ditentukan kan ya. Cuman dia bilang masing-masing sisinya itu ABCD. Anggaplah polanya seperti yang saya tuliskan sama dengan yang ada di sini. Kalau misalkan kita menerapkan perintah pertama, fold C to A. Jadi si C itu dilipat ke A. Maka kita akan mendapatkan kertas yang kurang lebih nanti bentuknya begini. Ini si C, itu, ini saya lipat ke A. Maka di sini akan berhimpitan nih. Ini ada si A dan di sini ada si C. Ini tetap B dan ini tetap D. Bayang ya. Dan ini jadi sisi yang baru sebagai hasil lipatan, yaitu si E. Nah, dari sini kita berlakukan perintah yang kedua, di mana si F itu adalah hasil dari lipatan C ke D. C dilipat ke D. Oh, tapi kan kalau misalkan posisinya ini kan berimpit. Nah, mungkin ini kita menerjemahkan. Posisi C ini karena tadi ini berimpit dengan A, berarti ini sekaligus aja C dengan A-nya. Berarti kasarnya setelah kemudian ini kita lipat, kalau kemudian si C-nya itu mau kita tempel ke D,
maka ini hasilnya akan berbentuk seperti ini. Ini ceritanya saya sambil praktek di kertas yang sudah saya sediakan. Nah, nanti di sini muncullah F, gitu. Ini di bagian bawah ini adalah si A, C, dan kemudian ada D, karena dilipat ke bawah. Kemudian dari sini ini AC, ini D, dilipat ke bawah sini, maka posisi ini adalah si B, gitu. Nah, si E-nya ketutupan, E-nya nggak kelihatan gitu ya kasarnya ya. Si E-nya nggak kelihatan, tapi sebagian dari E itu ada di sini. Nah, kira-kira mudah-mudahan kalian bisa membayangkannya. Nanti saya tunjukkan dengan kertasnya. Kemudian dari situ muncul perintah G itu fold A to F. Jadi si A itu dilipat lagi ke F. Si A itu dilipat lagi ke F. Sehingga ini akan memunculkan gambar yang kurang lebih hampir sama sebenarnya dengan gambar sebelumnya. Nah, ini. Hanya saja kemudian ini nantinya di sini akan ada sedikit hasil dari lipatan itu. Ini bisa ke atas ya. Kemudian nanti ini begini. Nah, begitulah kurang lebih. Nanti di sini tuh ini panjang. Oh sorry, yang ini. Ini saya hapus dulu. Yang ini di sini. Ini adalah hasil lipatan si G-nya ini. Yang ini adalah si A. Kemudian di sini ada D dan juga ada C. Ini tetap ada B. Gitu. Nah, di sini ada F tapi di belakangnya. Hasilnya nanti akan terjadi lipatan yang seperti ini kalau misalkan kalian perhatikan. Cuman mungkin agak blur ya. Jadi ini awalnya seperti ini kan ya. Awalnya seperti ini, kemudian saya buat lipatan ke sini gitu ceritanya. Nah, ini kok dari sisi saya. Kemudian saya buat lipatan begini. Nah, begitu. Dan setelah itu di bagian depan sini saya buat lipatan yang begini. Nah, ini hasil akhirnya kira-kira begini. Ini kok dibalik, ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau kemudian dilakukan dengan cara yang sama, maka tentunya karena objeknya sama, sama-sama kertas berbentuk persegi yang kemudian diberikan perintah yang sama, tentunya hasil akhir dari origami lipatan kertasnya akan sama. Kalau berbeda, maka kita bisa evaluasi itu. Entah itu masukannya. Kalau misalkan hasilnya beda, coba cek lagi masukannya. Apakah komposisi A, B, kemudian CD-nya sama nggak? Jangan beda. Ada yang A, B itu berseberangan. Kemudian CD-nya itu berseberangan. Atau urutannya mungkin. Tapi kalau tidak, ya berarti aman berarti. Atau bisa jadi yang kedua itu ya pada saat pemprosesannya. Boleh jadi pada saat ini, di langkah yang kedua, nah, karena yang diminta itu cuma C-nya saja, tidak melibatkan A, ya kita mencoba untuk memaksa si C-nya itu agar kemudian bisa nyentuh ke D. Tapi nggak nyampe, begitu. Ya mungkin ada yang dibuka dulu, agar kemudian si C-nya nempel ke D, gitu. Atau kemudian, ya tetap dipaksa tapi ngegantung, berarti tidak sempat, tidak benar-benar menempel ke D, tetapi hanya sejajar dengan si D. Itu prosesnya. Maka artinya nanti baru kita dapatkan luarannya. Jadi kalau luarannya berbeda, boleh jadi masukan dan prosesnya berbeda gitu. Boleh dua-duanya atau ya salah satunya saja gitu. Bisa begini juga. Kan gitu ya, secara sederhana memahami algoritma, karena algoritma itu untuk kasus yang sama
algoritma yang sama tentunya akan memberikan hasil yang sama, tidak mungkin hasil yang berbeda. Lebih mudah untuk melakukan validasi. Kira-kira begitu ya. Nah, maka dari situ, seperti yang tadi disampaikan di awal, di dalam computational thinking, kita perlu mengidentifikasi langkah apa yang diperlukan untuk kemudian membangun sebuah rencana. Kadang-kala rencana itu ya mungkin saja ini bersifat top-down design. Top-down itu berarti kita sudah kebayang hasil akhirnya, kemudian kita buat turunannya untuk bisa mendapatkan langkah-langkah terpentingnya kira-kira seperti apa. Untuk kemudian kita kasih nomor, kita kasih angka. Agar apa? Untuk memudahkan kita melakukan inisialisasi pada saat kita menemukan ada langkah yang salah. Kan makanya kalau di dalam codingan itu di sisi sebelah kirinya suka ada barisnya kan ya. Tapi nggak pernah ada kolom, cuma ada baris. Kenapa perlu ada baris? Ya itulah yang disebut dengan number it. Agar kita lebih mudah untuk menemukan langkah yang salah dan menginformasikan pada baris kesekian itulah kesalahan dilakukan. Dalam konteks algoritma ya mungkin tidak sampai pada langkah-langkah, tidak sampai pada codingan murni yang membutuhkan angka, tapi kita inisialisasi saja ini langkah kesekian, dan kawan-kawan. Makanya menjadi penting untuk membuat rencana dari solusi suatu masalah to make sure that it will be correct, dan meyakinkan diri kita bahwasanya rencana solusi itu berjalan dan akan memberikan nilai yang benar nanti. Caranya begitu. Nah, dengan menggunakan dekomposisi, we can break down the problem into smaller part, and then we can plan out how they fit back together in a suitable order to solve the problem. Dengan menggunakan dekomposisi, ya kita dapat membreakdown tuh permasalahannya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Untuk kemudian kita merencanakan bagaimana kemudian bagian-bagian yang kecil tadi itu disatukan kembali untuk bisa menyelesaikan satu permasalahan begitu. Makanya kalau di dalam konsep pemrograman, kalau nggak salah ada yang disebut dengan istilah modularity gitu ya ceritanya. Dibuat per modul, kecil-kecil, itu kan dekomposisi itu namanya. Nanti setelah itu mungkin ada 1 atau 2 orang yang ditugaskan untuk merangkum. Jadi kan pengembangan sebuah modul itu, modularity itu ya, bagian-bagian kecilnya itu kan didesain dari awalnya memang begitu. Dikatakan dalam bentuk smaller part-nya itu yaitu tadi gitu. Tapi kemudian nanti ini dipanggil, ini yang ngerjain prosedur X, ini yang Y, ini yang Z. Nah nanti kapan si prosedur Y-nya itu dipanggil, berarti kan ada eksekutor akhirnya. Hingga itulah pekerjaan dalam bentuk tim project gitu. Sama halnya kan kalau dalam bentuk pakaian kan, kalau kalian pernah melihat industri pakaian, boleh jadi satu bagian dari pakaian itu dikerjakan oleh 1 orang, tidak satu pakaian oleh 1 orang gitu. Tapi ini tergantung dari proses manajemennya. Ada yang jatahnya buat kerahnya saja, kalau partai besar begitu ya. Kalau satuan mah ya susah gitu. Tapi ada yang cuman buat jatah jahit kancingnya aja begitu, spesialisasinya. Macam-macam. Sehingga itu akan memudahkan pekerjaan. Ketika ada kesalahan, maka ini pada bagian mananya ini yang kemudian dia salah sehingga nggak jadi baju, jadinya kos dalam gitu kan. Kan artinya kesalahan dalam melakukan langkah itu akan berdampak pada hasil akhir kan ya. Nah, rencananya buat X tapi ternyata jadinya Z gitu, sangat mungkin akibat kesalahan dalam menerjemahkan langkah. Nah, kita juga kemudian bisa merepresentasikan algoritma itu ke dalam bentuk pseudocode. Artinya, ya pseudocode itu sejatinya bukan sebuah bahasa pemrograman, tapi dia adalah cara sederhana untuk bisa mendeskripsikan sekumpulan instruksi that doesn't have to use specific syntax, yang terkadang tidak terlalu perlu berdampingan dengan sintak yang lebih spesifik gitu. Tapi terkait dengan pendefinisian ini saya pikir kalian sudah punya pemahaman yang lebih dari cukup lah ya. Nah, writing a pseudocode is similar to writing a programming language. Ya, menuliskan pseudocode itu hampir sama dengan menuliskan
bahasa pemrograman. Beberapa langkah di dalam algoritma itu dituliskan dalam satu baris tertentu yang mengikuti sebuah pola, sebuah aturan, alur gitu ya. Biasanya instruksi itu dituliskan dengan menggunakan uppercase, besar semuanya, variabelnya itu dalam bentuk lowercase, dan pesannya itu dalam bentuk sentence case seperti biasa. Jadi dalam kasus yang saya contohkan ini dia tidak pakai uppercase tetapi menggunakan bold, yang nggak jadi masalah. Ini masalah kesepakatan aja, yang jelas ini bisa dipahami. Kemudian variabelnya itu di dalam bentuk lowercase. Ini ceritanya how to write algorithm dengan menggunakan latex 2E. Latex itu bahasa pemrograman, cuman ini lebih seringnya digunakan dalam matematika, lebih tepatnya. Jadi ya prosesnya sama seperti ini. Nah, cuman ya mungkin di kita nanti akan berbeda ya. Kalian ketika memahami pseudocode, kalau di kita kan nanti ada yang disebut dengan pseudocode, ada yang kemudian bahasa natural begitu, ada yang disebut dengan flowchart gitu ya, untuk mendefinisikan algoritmanya gitu. Nah, demikian halnya ketika bicara tentang flowchart. Ini sejatinya flowchart itu diagram yang merepresentasikan sekumpulan instruksi. Terkadang flowchart ini itu di broken down, dipilah-pilah lagi ke dalam beberapa langkah untuk menyediakan banyak detail tentang apa tepatnya yang terjadi. Makanya kan kemudian sering dipakai konektor tuh. Jadi kalau nggak cukup satu halaman untuk menggambarkan proses yang terjadi, ya kalian konekkan saja untuk di halaman ini nyambung ke halaman 2 atau nanti nyambung ke halaman sekian begitu ceritanya. Tapi yang menarik dari flowchart itu, kalau saya secara pribadi memahami flowchart itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertamanya itu adalah flow, yang kedua itu adalah chart. Nah, si chart inilah yang kemudian dekat dengan simbol. Siswa itu akan kesulitan pada saat dia tidak memahami flow, tapi kemudian langsung dikenalkan dengan simbolnya. Oleh karenanya menjadi penting untuk memberikan pemahaman siswa terhadap flow-nya dulu. Jadi ketika dikasih deskripsi masalah, maka dia harus punya bayangan tentang alurnya dulu. Alur solusi yang mungkin, alur permasalahannya kira-kira seperti apa dan bagaimana. Dia representasikan kan ya, oh nanti dari sini ke sini, sini ke sini, sini. Nah setelah itu baru kemudian dia padu-padankan dengan chart yang bersesuaian. Oh kalau ini mulai, misalkan ini the beginning-nya atau endpoint dari suatu proses, pakai elips gitu. Oh ini prosesnya, ini instruksi atau perintahnya apa. Oh ini decision-nya gitu. Ini input output-nya gitu. Dan ini konektornya, dan ini direct overflow-nya. Jadi ini hanya untuk mengarahkan jalurnya dari sini kira-kira kemana, pilihannya apa. Dan itu akan jauh jadi lebih mudah kan ya? Ketika ternyata pemahaman terkait dengan simbol, pemahaman terkait dengan prosesnya itu sudah dimiliki, tinggal memadupadankan dengan si simbolnya. Karena tidak mudah ternyata membuat representasi sebuah permasalahan untuk kemudian disajikan dengan cara yang lebih sederhana. Nggak mudah kan ya? Artinya kan sama saja itu kalau kalau statistika itu kan dari data yang sekian ribuan banyaknya, kemudian disederhanakan dengan menggunakan statistika. Artinya kan itu yang bekerja itu adalah suatu sistem yang kita mengenalnya dengan statistika. Entah itu bernama rata, ukuran pemusatan, atau ukuran penyebaran begitu. Nah, tetapi ada kemudahan dari proses itu sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, hal yang sama itu juga terjadi dengan flowchart sebenarnya. Dari pemahaman kita secara umum tentang masalah, kemudian mau kita sederhanakan sehingga orang memahami permasalahan itu jadi lebih ringkas. Ketika bicara tentang tic-tac-toe di pertemuan sebelumnya, lihat betapa kompleksnya sebenarnya tic-tac-toe. Tapi bisa kita sederhanakan dengan menggunakan sebuah flowchart. Tentunya ya ada banyak proses kan di dalamnya ya, termasuk
ya proses abstraksi, ada detail yang kalian hilangkan sehingga itu tidak dimunculkan. Kalau detailnya dimunculkan, ya semakin tidak menjadi lebih sederhana, orang pun mungkin akan menjadi bingung tuh alurnya sebenarnya gimana. Kan, tapi ada detail yang dihilangkan, disembunyikan, kita munculkan hal-hal yang esensial, tapi dalam bentuk sebuah alur prosesnya. Dan untuk menciptakan yang sedemikian itu tidak mudah begitu. Itulah yang menyebabkan kenapa komponen pertama yang itu perlu ada agar kemudian kita bisa mengembangkan proses berpikir algoritmik itu adalah pemahaman terhadap permasalahan. Karena dengan demikian lebih mudah bagi kita untuk bisa menerapkan sebuah alur sederhana yang kemudian kita istilahkan dengan flowchart gitu. Nah, nanti diskusinya jadi lebih mudah kan ya, karena kita sudah punya pemahaman yang sama terkait dengan alur permasalahan dan kemungkinan solusi yang akan dikembangkan dari situ. Nah, ini salah satu contoh yang lain. Ini sama ceritanya, berang-berang itu dia suka dengan bunga. Nah, mungkin kesukaan dia dengan bunga inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian dia mengembangkan sebuah bahasa pemrograman visual sederhana yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman. Proses pertumbuhan tanaman. Nah, masing-masing gambar itu akan dimulai dengan sebuah persegi yang kemudian kita sebut A. Jadi kita punya persegi ini kita namakan A. Ya kalian boleh punya definisi yang lain, nggak jadi masalah. Ini dalam kasus ini si beaver-nya itu kasih nama di square pertama itu sebagai A. Ini bibitnya lah gitu ya. Nah, visual object itu dapat diwujudkan dengan 3 operasi. Jadi secara umum objek visual dari si A itu tadi itu dapat diberlakukan 3 operasi utama. Yang pertama adalah grow, yang kedua adalah split, yang ketiga adalah die. Grow, split, and die. Gitu ya. Nah, ini program explain the semantiknya. Jadi arti dari perintah ini grow, split, and die itu kira-kira apa? Misalkan ini adalah si A. Kalau misalkan diberikan perintah grow to east gitu, berarti ke arah timur, maka si A itu akan tumbuh menjadi 2 kali lipatnya ke arah yang ditetapkan, berarti ke arah timur. Dia bergerak ke arah timur. Kemudian kalau si A itu tadi yang dari langkah kedua ya berarti ya, itu diberikan perintah grow to east lagi, maka dia akan tumbuh menjadi 4 kali lipatnya. Ini 2 kali lipat, begitu. Maka sejatinya kan jadi 4 kali lipat ya, grow to east. Nah, kemudian dari langkah yang ketiga ini, itu diberikan perintah split. Split itu berarti membagi bentuk akhirnya itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka di split. Muncullah yang awalnya dia cuman A doang, ini tetap jadi A karena dia tunggal, ini A. Saya tulis aja ini A aksen, ini A aksen begitu. Kemudian di split sehingga yang tadinya A aksen itu menjadi B dan C. Gitu ya, sesuai dengan cara penulisannya. Kemudian yang si C itu grow to north, ke utara. Berarti dia tumbuh 2 kali lipat ke arah utara. Setelah itu kemudian diberlakukan perintah yang B-nya itu mati. Maka si B ini mati. Maka hilangkan ya. Nah, tinggal bentuk akhirnya seperti ini. Kemudian dijelaskan, tolong dicatat bahwa only an oblong object may execute by split. Jadi katanya hanya objek oblong object may execute by split. Artinya adalah hanya objek yang panjang saja yang bisa di split. Artinya adalah bentuk awalnya begini. Nah, kalau begini ini nggak bisa di split. Tapi minimalnya dia menghasilkan bentuk yang sama dengan objek pertamanya.
Jadi kalau ukuran dasarnya A, maka ketika di split itu ukuran minimalnya ya si A. Jadi yang paling tidak yang ini nih, ini bisa di split nih yang ini. Sangat mungkin ini di split. Itu maksudnya please note that only an oblong object may execute by split gitu. Nah, operation production two shorter object of equal size. Operasi split ini akan menghasilkan dua objek yang memiliki ukuran yang sama. Jadi ketika sudah dipanjangin di split, maka B dan C itu memiliki ukuran yang sama. Dasarnya begitu. Kalau C aksen Pak bisa Pak di split? Bisa. Karena kan dia memang aslinya sudah tidak berbentuk ukuran itu lagi ya, ukuran dalam ukuran yang sama dengan A. Nah, square cannot be split. Jadi kalau udah bentuknya square itu nggak bisa di split lagi. Nah, Beaver, si berang-berang ini itu ingin menuliskan satu program yang mentransformasi gambar yang ada di sebelah kiri untuk kemudian jadi gambar yang ada di sebelah kanan. Which could be the first four command of this program? Kira-kira apa 4 perintah pertama yang bisa kita tuliskan agar gambar yang kiri itu bisa bertransformasi menjadi gambar yang ada di kanan? Nah, kira-kira begitu tuh. Nah, nanti kalian bisa coba-coba ya. Ini buat latihan aja. Buat latihan artinya nanti di pertemuan berikutnya kita coba bahas nih yang beginian. Karena kan kalau mengambil pengalaman dari permainan Autobot ya, yang sebelumnya itu I5 kok nggak salah pernah coba. Enggak, sebagian dari kalian pernah coba itu, kalau nggak salah I5 itu yang auditorium ya, yang cobanya itu ya. Kalian sudah punya pengalaman kan ya, bahwasannya kalau ini dibatasi first four, berarti 4 langkah pertama, apakah cukup dengan 4 langkah untuk bisa mengubah posisi gambar yang ada di kiri dan menghasilkan gambar yang ada di kanan? Atau dibutuhkan lebih banyak langkah? Nanti kita coba konfirmasi gitu. Ini buat latihan kira-kira apa perintahnya. Kalian tidak boleh menambah perintah yang lain, tapi cuman ada 3 perintah ini aja. Grow, split, die. Agar merubah dari kiri ke kanan, kira-kira perintah apa saja yang diperlukan? Kalau hanya 4. Atau mungkin nggak tuh 4 tuh. Atau bahkan ada yang kurang dari 4 bisa Pak. Atau berapa perintah minimal agar kemudian dia bisa berubah? Nanti silakan kalian coba ya. Nah, bisa juga kasusnya nanti bentuknya seperti ini. Ini kasus sederhana yang sebenarnya ketika bicara tentang algoritma, ya kalian tinggal ngikut aja algoritmanya kayak gimana. Misalkan contohnya, ini kita punya teks mesin teks gitu ya. Yang satu katanya perintahnya adalah plus. Ini yang ada di kiri, maka ini berarti kalau misalkan ada 2 buah bagian teks yang kemudian diinputkan dan dioperasikan dengan mesin ini, maka dia akan menghasilkan join. Jadi 2 inputan itu dijoinkan. Itu kalau mesin plus. Sementara kalau mesinnya adalah kurang dari, nah one piece of text itu kalau diinputkan maka hasilnya dia reverse. Dia balik. Yang awalnya ABC jadi CBA. 2 perintah sama ya, kalau kalian pahami polanya akan sama tuh kasusnya. Nah, mesin kompleks kita itu memerlukan 3 teks untuk bekerja. Yang ini diinisialisasi oleh ya bentuk elips yang berwarna abu, yang ini ya. Nah, dia perlu 3 inputan teks gitu, yang kemudian diproses dan menghasilkan teks yang nantinya akan berada pada paling bawah, elips yang paling bawah. Nah, apa 3 teks yang kita inputkan agar hasil akhirnya itu adalah information? Jadi kita perlu ngisi apa tuh di elips yang warna abu agar
hasil akhirnya di sini ini adalah information. Nah, kira-kira apa? Kita ngisi yang warna abu-abunya itu dengan teks apa kira-kira agar hasil akhirnya adalah information. Terlalu sulit? Enggak, ini masih biasa aja. Ada yang sudah ketemu? Ada? Ketemu Pak. Apa kira-kira? Oh, kalau Mulai dari yang anggaplah ini kita kasih elips 1, elips 2, dan ini elips 3. Nah, kira-kira apa? Elips satunya apa itu? yang satunya berarti INF. INF. Ini. Terus elips 2? ORM. ORM. Oke, terus elips 3? Oh, kebalik. Pak, salah dulu Pak. Nah, gimana? Dibalik Pak. Jadi yang satunya ORM, yang duanya INF. Yang mana nih? Yang satunya itu ORM. Ini kita coret ya. Ini ORM gini. Begini. Yang ini INF. Terlalu. Oke. Import. Coba kalau gini Pak, yang elips satunya itu MRO, elips keduanya FNI. Ini elips MRO gini. Iya Pak. Terus yang keduanya FNI. FNI, oke. Terus yang ketiga ATION. apa? ATION gini. Iya. Kita coba ya. Ini kalau MRO dioperasikan tanda plus dengan FNI, maka ini akan hasilnya adalah MRO FNI. Yang kemudian kalau dikasih operasi kurang dari gitu kasarnya, ini jadinya dibalik jadi inform. Ditambah dengan Asian jadi information. Good. Nah, berarti ini ya yang kita pakai gitu. Nah, begini. Ini kan sebenarnya kita Pak, maaf Pak. Silakan. Untuk yang abu-abu yang ketiga itu 5 huruf. Apa 3? Harus 3 juga? Enggak harus, dia tidak ada batasan. Sebenarnya tidak ada batasan berapa huruf dalam satu piece-nya. Tapi di sini dia cuma bilang which 3 text piece. Jadi apa sih 3 bagian teks itu yang kemudian bisa membentuk hasil akhir berupa information, katanya begitu. Kan sebenarnya bisa banyak ya. Kalian bisa tuliskan ini karena kan ini kan tidak ada aturan yang menetapkan kalau elips abu itu harus diisi minimal 3 huruf gitu, nggak ada. Tapi hanya ditetapkan yang abu itu adalah bagian pertama, yang ini adalah bagian kedua, ini bagian pertama, ini adalah bagian yang ketiga. Sehingga kombinasi dari apa bahasanya tuh text piece itu bisa sangat banyak banget gitu. Tapi dengan demikian kalau lihat dari prosesnya, lihat ya, INF kemudian diubah jadi ORM, pada akhirnya kemudian berubah jadi MRO, itu kan melibatkan proses kalian dalam menalar untuk merencanakan sesuatu.
saya menduga kalian menyelesaikannya dari bagian akhir dulu. Oh, kalau endingnya information, berarti ini dibagi dua, ini bentuknya apa? Kalian dari sini tuh kerjanya tuh. Ini yang tadi disebut sebagai top down. Kita tahu bayangan akhirnya, sudah ada algoritmanya. Nah, kalau saya mau hasil akhir yang seperti ini, maka kalau dinaikin kira-kira seperti apa, dinaikin lagi seperti apa. Maksudnya tidak tunggal seperti ini, tapi memungkinkan banyak solusi yang lainnya. Karena kan yang tidak ditetapkan berapa banyak huruf dalam satu bagian teks gitu. Tapi yang dia minta ini kalau dibagi 3 text information itu kira-kira apa aja ya gitu. Dari elips pertama sampai dengan elips yang ketiga. Kebayang? Oke, baik. Nah, dari situ sama juga nanti dengan yang ini. Kalau ini sudah diberikan, ini kasus yang hampir sama yang pernah saya berikan di generalisasi kalau tidak salah, saya lupa. Tapi polanya hampir sama. Misalkan ada satu mesin stempel warna dari lembaran kertas dikembangkan dengan 5 perintah dasar. Di antaranya 1, artinya perintah 1 itu warnai bagian atas dari setengah bagian daerah lembaran dengan warna merah. Kemudian 2, itu putar 90 derajat ke kanan. 3, warnai bagian bawah dari setengah bagian daerah lembaran dengan warna kuning. 4, putar lembaran 90 derajat ke arah kiri. 5, tambahkan lingkaran kecil berwarna hitam di pojok kanan bawah lembaran. Nah, kalau misalkan sebuah kertas berwarna hijau dimasukkan dan perintah dasar tersebut dieksekusi dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Lihat ya, 1, warnai bagian atas dengan warna merah. Ini ya, ketika lembar hijau dimasukkan, maka dan diberlakukan perintah nomor 1, maka bagian atasnya diwarnai warna merah. Putar 90 derajat ke arah kanan, berarti posisi merahnya ada di sebelah kanan. Warnai bagian bawah dari setengah bagian daerah lembaran dengan warna kuning. Nah, ini diwarnai warna kuning karena diterapkan perintah yang ketiga. 4, putar lagi 90 derajat ke arah kiri. Diputar, berarti dibalik ke arah kiri 90 derajat. Tambahkan lingkaran kecil berwarna hitam di pojok kanan bawah. Nah, sudah perintah kelima. Begitu ya. Nah, kemudian jika urutan perintah yang diberikan itu adalah 5, 3, 1, 2, 4, maka bentuk akhir yang dihasilkan kira-kira kayak gimana? Sama-sama tuh kertas hijau yang dimasukin, tapi urutan perintahnya enggak 1, 2, 3, 4, 5, tapi 5, 3, 1, 2, 4. Kira-kira hasil akhirnya itu seperti apa? Ini misalkan kita kasih warna hijau sebagai inputan. Nah, kasarnya begitu ya. Kita sambil cari-cari juga. Ini anggaplah ini kertas warna hijau ya. Nah, misalkan ini adalah kertas warna hijau. Misalkan ini inputannya. Nah, kalau diberlakukan perintah 5, 3, 1, 2, 4, kira-kira hasil akhirnya itu kayak gimana kira-kira? Ada yang sudah? Paling cuma atasnya merah sama bawahnya kuning, Pak. Hasilnya atasnya merah, bawahnya kuning. Ya. Dan memang itu jawabannya. Hasilnya cuman yang atasnya merah, ini ya. Tuh, bawahnya kuning. Simpel kan ya? Nggak ribet lah yang beginian. Dan memang hasilnya cuman ini doang. Terus Pak, yang lingkarannya kemana Pak? Kok nggak ada? Ya kan hilang dia, ketutupan dengan yang warna kuning. Karena 5 pertama berarti ketika di awal tadi anggaplah ini ketika hijau dimasukin 5
berarti sudah langsung muncul hitam di sini. Anggaplah ini bulatan ya. Nah, tapi karena kemudian langkah ketiga itu harus diwarnai kuning, maka otomatis yang hitam itu ketutupan sama warna kuning. Setelah itu tambah lingkaran, tambah lagi warna merah yang di atas gitu. Jadi ini sudah dikasih warna kuning gitu. Ini kuning gitu. Ini langkah yang ketiga, berarti si hitam ketutup. Kemudian langkah yang ke satu itu ininya dikasih warna merah. Nah, langkah satu dan langkah berapa tuh? Ini 2 dan 4 itu kan satu putar ke kanan, satunya lagi putar ke kiri. Ya berarti tetap saja, maka hasilnya adalah merah di bagian atas dan kuning di bagian bawah. Good. Nah, nanti polanya akan tetap seperti ini, walaupun kombinasinya akan mungkin saja berbeda ya. Nanti kita lihat. Baik, nah kebayang ya. Jadi secara ini kasus yang sederhana, yang simpel begitu. Kalau masuk ke dalam rangkaian pemrograman, saya pikir akan lebih jelas lagi. Nanti kita akan buat beberapa tinjauan yang berhubungan dengan kasus yang melibatkan pemrograman. Tapi harapan saya kalian kebayang konsep dasarnya, yaitu pada dasarnya ini hanya sekedar daftar urutan perintah saja yang kalau diikuti pastinya hasilnya harusnya sama. Untuk kasus yang sama, urutan perintah yang sama, hasilnya harus sama. Kalau beda, berarti ada masalah dengan urutan perintah yang tadi kita eksekusi gitu kasarnya begitu. Nah, oke. Nah, dari sini saya punya tugas buat kalian. Ini hampir mirip dengan yang tugas yang fault yang tadi. Ini jadi tugas yang kedua di perkuliahan kita. Kan pertama dulu flowchart. Setelah itu kita cuma latihan-latihan biasa, ya kalian main game gitu. Ya nggak ada masalah. Tapi saya mau nanti kalian membuat rancangan perintah yang mungkin diberlakukan untuk mendapatkan hasil akhir yang sama pada origami berikut. Jadi ini kan perintahnya begini ya. Nah, kira-kira kalian akan menerjemahkannya dengan apa tuh? Kan kalau tadi di yang folding paper itu cuma satu perintah, yaitu fold aja. Fold, ya kalian boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam kasus yang tadi, dia hanya perintah fold, lipat. Satu perintah untuk menghasilkan proses yang lain. Nah, kira-kira menurut kalian ini cukup nggak kalau satu perintah? Maka saya minta kalian rancang perintah yang mungkin diberlakukan untuk menghasilkan bentuk akhir yang sama, seperti halnya pada nomor 9 ini. Sertakan pula penjelasan perintahnya. Jadi kan kayak tadi fold tuh ya, ini kita mundur. Dalam kasus fold. Nah ini ada penjelasan perintah. E sama dengan fold AB itu maksudnya adalah kita akan melipat kertas itu di mana sisi A itu akan berhimpitan dengan sisi B. Sehingga menghasilkan sisi baru yaitu si E. Nah, kasarnya begitu. Nah, kalian nanti berikan penjelasan perintah apa maksud dari perintah yang kalian buat untuk kasus yang ini. Itu ya. Itu poin 1. Poin 2-nya, nah saya minta kalian menuliskan perintah yang bersesuaian, artinya perintah yang tadi kalian rancang, itu coba kalian implementasikan dalam kasus ini, agar hasil akhirnya sama persis dengan yang soal nomor 9. Bayang? Jadi kalian anggaplah ya rancang perintahnya ada 3. Misalkan 3 itu X, Y, Z gitu. Nah, di nomor 2, misalkan nomor 1, X. Jadi satunya ikut ini aja, 1, X gitu. Kemudian nanti Y, atau nomor 1 tuh XY. Nomor 2, XZ, misalkan begitu. Nah, begitu aja seterusnya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini tugas yang cukup sederhana. Tapi memberikan gambaran bahwasanya origami itu sangat mungkin dikerjakan oleh agen pengolahan informasi ketika kemudian perintah yang kita berikan itu benar. Karena terkadang orang memahami origami itu bingung.
kalian harus mencoba dulu gitu. Ini 9 langkah yang nanti kemudian ini sebenarnya jadinya kayak model baling-baling, tapi saya batasi sampai langkah ke-9 aja gitu ceritanya. Oke? Baik. Oke, selesai ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nggak? Nanti ini bahan tugasnya kalau tidak salah sudah saya unggah di spot untuk tugas pertemuan ini. Nanti kalian bisa lihat di situ. Persis seperti yang tadi. Tapi sederhananya cuman itu saja. Saya minta kalian untuk rancang perintahnya apa, berikan penjelasan terhadap perintah yang kalian rancang. Setelah itu kalian coba implementasiin tuh perintah tuh. Nanti kita cek hasilnya bersesuaian nggak di pertemuan berikutnya. Diambil contoh misalkan satu punyanya siapa, punyanya Karina misalkan begitu ya. Coba Karina ya kita coba nih, saya ini ya pakai punya Karina. 1, 2, 3, oh hasilnya ternyata beda. Berarti apa yang salah, nanti kita evaluasi sama-sama. Kira-kira begitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali atau didiskusikan terkait algorithmic thinking and design. Sudah cukup jelas barangkali ya? Sudah cukup clear? Baik, ya nggak ada masalah. Oke. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, saya pikir sepertinya cukup untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan coba bedah kasus yang nanti melibatkan keempat elemen itu. Ya harapannya nantinya kalian bisa lebih punya banyak pengalaman dan sampai dengan akhir kasusnya akan sama, bukan kasus akan sama, kondisionalnya akan sama. Kita akan cenderung pakai case method begitu. Nah nanti kalian akan saya minta untuk bisa mengelola solusinya dengan cara terbaik yang mungkin bisa kalian lakukan. Itu barangkali dari saya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih karena sudah membersamai perkuliahan ini sampai dengan akhir. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Baik, sama-sama. Pak? Ya. Mohon maaf, Pak, tadi saya belum absen. Maksudnya agak Nanti saya perbaiki nanti. Silakan setelah itu nanti koordinator kelas untuk